Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait bisnis plan dari aplikasi Sahabat Bencana. Langsung saja kita masuk kepada executive summary, di mana bencana alam dan kejadian darurat adalah ancaman global yang memerlukan reaksi cepat dan efisien. Namun, seringkali koordinasi yang kurang, manajemen donasi yang tidak transparan dan mengikuti konsep syariat Islam, dan ketidakada partisipasian dari masyarakat dapat menghambat upaya penanganan bencana. Sehingga lahirlah suatu evaluasi dari problem statement tersebut. Yang pertama, efisiensi dari tanggap darurat. Yang kedua, donasi yang transparan. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat. Dan yang keempat, pendekatan yang berkelanjutan. Sehingga ada beberapa solusi yang akan diselesaikan oleh aplikasi ini. Yang pertama ialah manajemen bencana yang terintegrasi, artinya akan adanya pelacakan yang real time sehingga donatur dapat melihat sejauh mana distribusi dari dana tersebut. Selanjutnya pengelolaan donasi syariah, artinya donasi ini diharapkan dapat melahirkan nilai transparansi dan kejujuran, serta tidak menggunakan third parties atau pihak lain yang tidak mengikuti konsep syariat Islam. Selanjutnya keterlibatan komunitas. Selanjutnya kita masuk kepada rencana peluncuran, di mana peluncuran aplikasi ini akan diluncurkan secara bertahap. Tahap pertama itu setelah pengujian alfa, yaitu dengan berkolaborasi dengan pihak komunitas yang terpilih dan pihak yang berwenang. Kemudian baru setelah itu tahap beta, di mana aplikasi ini baru diperkenalkan kepada masyarakat secara gratis. Industri analisis, skala bisnis ini dianggap sebagai skala bisnis yang besar nasional di Indonesia, namun berbasis daring atau online. Tren kemudian market analisisnya, yang pertama ada tren industri, di mana di sini kami memanfaatkan tren teknologi dan juga tren crowdfunding. Yang keduanya kita kolaborasikan sehingga menghasilkan aplikasi sahabat bencana ini. Nah, budaya pesaing yang kami konsentrasikan di sini ialah aplikasi ACT, aplikasi dompet duafa, dan kitabisa.com, di mana ketiga aplikasi ini berorientik kepada socialpreneur. Mereka mencoba menyelesaikan masalah sosial terkait dengan pendistribusian donasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau bahkan terhadap korban bencana khususnya seperti kitabisa.com. Selanjutnya, key success factors yang harus kami penuhi ialah di mana yang pertama, kecepatan respon. Yang kedua, kecepatan kepercayaan masyarakat. Dan yang ketiga, inovasi dan teknologi. Kemudian prospek jangka panjang. Pada jangka panjang, kami berharap aplikasi ini memiliki potensi untuk menjadi platform yang sangat penting dalam penanganan bencana dan situasi darurat. Dengan pertumbuhan yang berkelanjutan, aplikasi ini dapat memperluas cakupan geografisnya dan menjadi salah satu sumber utama informasi dan bantuan dalam situasi darurat di seluruh dunia. Selain itu, kami mengharapkan adanya pengembangan fitur tambahan seperti pelaporan kejadian darurat, kemudian navigasi lokasi dengan jalur evakuasi terdekat sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui di mana lokasi evakuasi terdekat. Hal ini tentunya akan menjadikan bagian dari pertolongan pertama kepada masyarakat yang tentunya memberikan dampak positif. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Intan Wayuni. Materi selanjutnya yaitu deskripsi perusahaan. Sahabat Bencana adalah sebuah perusahaan yang berdedikasi untuk pengembangan aplikasi berbasis teknologi dengan fokus pada penanganan bencana dan kemanusiaan. Aplikasi kami dirancang untuk menghubungkan organisasi, lembaga, serta individu yang ingin memberikan bantuan finansial kepada korban bencana dengan cepat dan efisien. Melalui platform digital kami memungkinkan penggalangan dana yang transparan serta memberikan donatur akses real time sesuai dengan nilai ekonomi Islam, yaitu transparansi dan keadilan untuk melacak penggunaan dana mereka dan melihat dampak positif yang dihasilkan. Visi, misi, dan tujuan. Visi kami menjadi platform terkemuka di Indonesia dalam memudahkan penggalangan dana untuk membantu korban bencana dengan menerapkan prinsip ekonomi Islam yang benar. Misinya untuk membangun ekosistem digital yang memungkinkan penggalangan dana yang efisien, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Tujuan kami yaitu memberikan solusi teknologi yang inovatif yang mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam penggalangan dana, meningkatkan kualitas hidup korban bencana melalui penggunaan dana yang adil dan terukur, mencegah penyalahan guna dana donasi melalui transparansi tinggi.
Jenis produk dan jasa yang kami tawarkan yaitu ada platform penggalangan dana, yaitu aplikasi mobile yang memungkinkan organisasi dan individu untuk memulai kampanye penggalangan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Terus ada pelacakan dana real time, yaitu fitur yang memungkinkan donatur untuk melihat bagaimana dana mereka digunakan secara langsung sesuai dengan prinsip transparansi. Terus ada informasi bencana, bagaimana sumber informasi tentang bencana dan saran kesiapsiagaan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terus ada manajemen tim dan company. Di sini ada founder yaitu CEO, ada CTO, ada UI UX design, mobile apps developer, dan backend developer. Bisnis model kami yaitu integrasi modul bisnis, ada customer driven, kepuasan donatur, pendapatan berkelanjutan. Market analisisnya itu target penggunaan aplikasi yaitu organisasi atau lembaga dan donatur. Ruang pasarnya itu Indonesia, demografi penggunanya segala lapisan masyarakat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maulidia. Baik, selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama yaitu stretch atau kelebihan. Yang kedua yaitu weakness, kekurangan, opportunity yaitu kesempatan, dan threat, kelemahan. Dapat dilihat di sini ada dari straight, transparansi, dan akuntabilitas, dan sebagainya dapat dilihat pada gambar. Nah, selanjutnya yaitu the economic of business. Yang pertama ada review model, terdiri dari transaction fee, pendapatan dari iklan, dan subscription. Yang kedua yaitu keunggulan revenue model. Terdiri dari diversifikasi pendapatan, pendapatan berkelanjutan, skalabilitas, dan pertumbuhan bisnis. Dan yang ketiga yaitu perkiraan pendapatan tahunan atau asumsi. Di sini kami menulis dalam bentuk rupiah. Yang pertama yaitu biaya administrasi transaksi dengan total 900 juta rupiah. Yang kedua yaitu pendapatan dari iklan 900 juta rupiah dan model berlangganan yaitu 200 juta rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haifa Dayana. Selanjutnya ada penjelasan tentang startup cost. Di sini ada biaya dan budgetnya. Untuk total biayanya ada 1.450 juta. 1,450 M. Selanjutnya ada marketing and sales plan. Di sini ada strategi pemasaran. Yang pertama ada pemahaman target pasar, pengembangan branding, pemasaran digital, dan kemitraan strategis. Selanjutnya ada bauran pemasaran 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Selanjutnya ada proses dan siklus penjualan, di mana di dalamnya terdapat pengenalan, pendaftaran, donasi, transparansi, dan retensi. Terus untuk taktik penjualannya itu ada bonus donasi, ada komunitas pecinta aplikasi, iklan berkala, dan kemitraan promosi. Selanjutnya ada mockup aplikasi Sahabat Bencana. Di sini ada tampilan dari donasi saya, dan di sini juga ada rincian penggunaan dananya, dan di sebelahnya itu ada untuk tampilan untuk Anda jika ingin berdonasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulinatul Hakiki. Kemudian yaitu relevant study. Di sini kita dapat melihat transformasi antara penggalangan donasi yang awalnya menggunakan kotak-kotak di jalan, kemudian menjadi dengan aplikasi Sahabat Bencana ini, yaitu digital transformasi student engagement. Kemudian lanjut. Nah, di sini tidak seperti aplikasi-aplikasi lainnya yang seperti kitabisa.com. Di sini menggunakan bank-bank yang tidak
syariah sebagian, tapi untuk sahabat bencana sendiri itu hanya menggunakan bank-bank yang syariah. Lanjut. Kemudian di sini ada menu utamanya, menu utama penggalangan dana. Ya, menu utamanya itu penggalangan dana dengan cepat, mempercepat dan meningkatkan efektivitas penghimpunan dana online. Lanjut. Kemudian menu unggulan sahabat bencana yaitu pelacakan dana secara real time, memungkinkan pendonor melihat penggunaan dana secara langsung. Nah, yang terakhir yaitu pembayaran sesuai prinsip syariah. Metode pembayaran yang sesuai prinsip syariah terintegrasi dengan bank syariah. Udah. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.